tersebut. Jadi ya kalau misalnya dibilang di sini itu lebih baik daripada Indonesia, bisa dibilang iya, tapi nggak ada kayak bener-bener kayak jomplang banget gitu di sini kayak bener-bener lebih jauh lebih baik daripada Indonesia tuh enggak, karena kita populasinya di sini juga sangat-sangat sedikit kan, maksudnya, dan Belanda tuh bukan negara yang besar, dan menurut gue untuk populasi yang sekitar 17 juta orang ini di negara yang sebesar ini aja itu udah sangat baik strateginya. Dan kayak kita nggak harus panik kayak oh gimana nih kalau misalnya gue terinfected, oh gimana nih kayak panik gitu, karena semuanya sudah di tackle, jadi kayak nggak perlu untuk apa ya harus selalu panik gitu walaupun tinggal sendirian kayak gue sekarang tinggal sendirian gitu. Jujur sendirian emang beda apa kayak cara nge-tackle-nya government-nya Belanda sama Indonesia tuh sebenarnya nggak jauh beda gitu loh dari yang lo ceritain kayak gimana caranya mereka, misalnya mereka sebenarnya nggak nyebar rapid test, mereka juga mereka cuma menghimbau social distancing gitu, tapi lebih ke tadi perbedaannya adalah mindsetnya orang Belanda yang dibilangin kalau misalnya lo tuh bisa jadi carrier, please just stay inside, terus mereka tuh nurut gitu loh. Sedangkan kalau di Indonesia tuh pada bandel, jadi pada kayak masih keluar segala macam, dan menurut gue makanya juga polisi udah turun tangan kan kayak di mana kayak orang nongkrong. Ya benar. Nah, dan kayak menurut gue juga sebenarnya Indonesia juga kayak kalau misalnya dibilang Universitas Indonesia juga nggak semuanya ngeliburin sih, karena adik gue tetap masih kuliah online ya sampai Juni. Jadi kayak apa? Basically sebenarnya sama gitu. Cuman kalau misalnya tadi dibandingkan perbedaan populasinya di Indonesia sama di Belanda, jadi lebih enak ketika lo jadi mahasiswa Indonesia yang di Belanda. If something ever happens to you, pasti government-nya Belanda tuh lebih bisa take care of you karena populasi di sana jauh lebih sedikit dibandingkan populasi di Indonesia kan. Sedangkan mereka kalau di sini lo lebih overwhelmed dan malah nggak dianggap international student lah. Kalau misalnya di sana kan lo international student, jadi lo pasti ada semacam perks atau lo masih kedubes Indonesia juga masih bisa take care of you lah, ada PPI, ada segala macam gitu kan. Sedangkan kalau di sini ya you're just a normal citizen, you can get ditolak dari berbagai macam hospital juga karena semuanya overwhelmed. Lebih ke situ sih kalau misalnya gue lihat dari perbedaan. Iya betul. Iya gue setuju sih, emang seperti itu. Betul. Tapi gue ini tadi itu tadi ketika lagi si Radri lagi ngomong itu, gue mendengar satu kata yang lumayan menarik. PPI itu adalah pelajar perhimpunan Indonesia yang berada di Belanda. Sebenarnya berada di seluruh kota yang ada di dunia ini. Ada PPI dunia, ada PPI negara, dan ada PPI kota. Itu adalah pelajar-pelajar Indonesia yang berkumpul jadi satu yang ada di setiap kota. Biasanya dulu gue salah satunya, Baby juga dulu salah satunya, Beb ya. Ya. Bareng ya kita ya. Nah sekarang kalau misalnya boleh tahu, PPI dengan keadaan seperti ini apa yang terjadi, Beb, dengan PPI kalau boleh tahu? Jadi PPI ini udah sangat meminimalisir eventnya, bahkan udah tidak ada event lagi dalam jangka waktu ini. Dan kayak to be honest, banyak banget orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang sudah kembali ke Indonesia. Jadi kayak mereka mendecide buat kayak kayaknya balik aja, karena kebanyakan kan ya masih di dalam kayak within their school semester gitu kan, jadi kayak fine untuk balik karena masih dapat online class. Kalau misalnya gue sendiri, karena menurut gue kayak kurang efektif untuk balik ke Indonesia karena nanti gue balik lagi ke Belanda untuk graduation dan sebagainya, itu jadi kayak makanya gue kayak decided to stay di sini aja. Dan terus PPI sekarang itu sudah tidak ada kegiatan dalam jangka waktu ini, bahkan sempat Eindhoven League kemarin aja di cancel pada bulan Februari. Bulan Maret. Bulan Maret itu kemarin udah di cancel. Dan sekarang PPI ini hanya menghimbau lewat surat edaran di share ke semua ke semua pelajar di Eindhoven. Ini kita ngomong PPI Eindhoven ya. Untuk kalau misalnya ada yang kena symptoms, kalau misalnya ada yang kayak merasa kurang feeling unwell, atau yang kayak ya pokoknya mengindikasikan suatu symptoms tentang corona, bisa langsung kontak ke nomor yang disediakan oleh PPI Eindhoven gitu. Jadi sama mereka akan di-take care untuk dibantu gimana cara penyelesaiannya, mungkin dengan KBRI atau dengan PPI Belanda atau dengan cara lainnya. Jadi kalau gue ingat ngedit, kalian bakalan bisa lihat nomornya di atas nanti. Kalau gue ingat ngeditnya ya.
Iya. Terima kasih. Karena kita di Terus, sini itu kita mahasiswa yang jauh dari keluarga di Indonesia. Jadi ya PPI itu adalah bisa dibilang satu-satunya keluarga himpunan yang kita punya di Eindhoven sini, di Belanda sini. Jadi kayak kalau misalnya ada sesuatu kayak outbreak yang kita didn't see it coming kayak gini, itu kita bisa kayak nge-reach out ke mereka karena mereka tuh bisa membantu sebisa mereka juga untuk mengkoneksikan ke KBRI atau ke pihak-pihak yang berwajib seperti itu. oh gitu. Ra, seru nggak sih ngomongin PPI? Seru. Seru ya. Kalau misalnya seru, nanti di kanan atas itu ada link buat ke YouTube untuk kita ngomongin PPI. Lu kalian bisa langsung klik aja di sana untuk ngomongin langsung. Kalau untuk kita podcast bersama bersama banyak akan ada banyak dari PPI kota berbeda. Jadi kalau misalnya kalian kepo tentang PPI Eindhoven, PPI Han atau PPI Denak, bisa langsung aja klik di atas sana. Oke, lanjut. Abis itu gue pengen ngebahas tentang bagaimana lu nih Beb, literally lu. Kayak bagaimana lu kesusahannya berbelanja dan bekerja. Kayak gue sekarang aja ini kalian bisa lihat dengan technical difficulty di mana gue nggak ada kamera, kayak gimana nggak tahu kenapa kamera gue mati. Itu susah banget kerja. Lu di Belanda bagaimana Beb? Kayak lu, gue mau dong ceritain kesusahan lu di Belanda itu untuk bekerja dan berkuliah dan berbelanja atau berevent atau apapun. Oke. Jadi untuk hal ini sebenarnya gue sangat tidak kesusahan jujur karena gue tinggal di city center. Gue bener-bener tinggal di samping station, di mana supermarket itu just across the street, bener-bener cuma di seberang jalan doang. Dan every time gue kesana, itu semua makanan juga ada. Dan kayak even kayak kita mau masakan Indo juga itu semuanya ada di sana barang-barangnya, dari kayak serai, ketumbar, kemiri, semuanya tuh ada. All those spices tuh available. Dan terus kalau misalnya masalah kuliah, kayak as I said before, gue udah gak ada kuliah online lagi. Dan juga mereka juga gak kayak nge-require lu buat kayak ribet gitu loh. Cuma butuh laptop dan notebook. Dan I think it's like everyone has it gitu. Dan untuk work, gue di kerjaan juga gak butuh kayak special equipments untuk kayak kerja. Gue cuma butuh laptop dan kayak koneksi VPN buat kayak nge-akses semua data-data di kantor. Dan juga ya itu semua gak ada struggle-nya sih. Kayak so far gue masih baik-baik aja. Kayak gue nggak pernah ada struggle kayak gue stres gara-gara gue kekurangan ini kekurangan itu tuh belum ada sama sekali. Karena gue juga di sini sistemnya gue masak itu gue simpen di kulkas. Kayak misalnya gue kemarin bikin bakso itu gue simpen di freezer. Jadi kayak every time gue mau makan atau gimana itu gue bisa tinggal manasin doang. Dan terus kayak mungkin kayak kesusahannya karena gue nggak bisa kayak main aja kali ya keluar, karena gue bener-bener kayak anaknya suka banget kayak keluar main jalan-jalan gitu kan. Dan kayak sekarang kesusahannya kayak gimana caranya gue kayak adapt with this new environment di mana gue harus stay at home dan gue nggak boleh egois. Jadi kalau misalnya gue keluar itu pun gue paling cuma berdua sama teman gue, cuma buat sunbathing doang, kayak buat dapetin sinar matahari, kayak jalan-jalan sekitar sini aja park atau kemana. Girl. Jadi kayak social distancing banget gitu. Dan terus ya so far gue belum ada struggle yang bener-bener kayak parah gitu sih, yang kayak gue ngerasa kok gue gue kekurangan ini sih, gue harus ngapain lagi ya, kayak gitu tuh nggak ada. Karena kayak ya as I said before, kayak lo tuh diri lo sendiri yang bisa nge-set up comfort zone lo gitu. Dan semuanya tersedia di luar sana sebenarnya. Jadi nggak kayak sekarang. Actually itu salah satu hal yang menarik, soalnya gue sekali lagi ada teman gue yang berbeda lagi yang gue sering teleponan sama dia, salah satu temen gue yang gue sering teleponan sama dia yang ada di Belanda. Setelah itu dia orangnya tapi beda sama gue sama elu Beb, dimana kita kan ekstrovert, anaknya ekstrovert ya kan, kayak kita butuh bersosialisasi untuk menambahkan energi kita gitu kan. Betul. Bisa dibilang seperti itu. Temen gue ini anaknya introvert, dan ketika gue ngomongin tentang corona ini, dia ngomong, emang sesusah apa sih nggak keluar dari rumah?
kayaknya dengan quarantine ini kehidupan gue lanjut aja sebenarnya seperti Iya, biasa. Kayak gue bedanya adalah kayak ya udah gue sekarang gue malah nggak usah keluar rumah untuk ke kuliah gitu. Gue bisa melakukannya semua sendiri, dan kalau misalnya gue bisa bagi waktu gue dan gue bisa melakukan gue bisa kayak gue bisa masak dan gue bisa apa di rumah, gue malah lebih biasa aja gitu loh. Dan gue pas ya, gue denger itu gue kayak ya bener juga sih sebenarnya untuk orang Indonesia mungkin atau untuk orang luar sana yang bikin kita malah mau Indonesia lebih tepatnya mungkin yang bikin kita malah mau keluar adalah larangannya untuk di dalam rumah gitu. Itu menurut gue Benar. sih. iya karena Sedangkan semakin lo sebenarnya dipaksa lo lanjut semakin aja. kayak pengen Iya ngebut iya. kontak Iya, gitu ibaratnya. Mhm. Padahal kalau misalnya nggak ada larangan itu terus lo stay di rumah aja sebenarnya itu kayak ya sama Ya aja udah gitu. fine fine aja gitu, nggak ada apa-apa. Iya, dan Iya jadi itu tuh ya sebenarnya kayak gue juga udah stop seeing the numbers, kayak udah berapa orang yang terinfeksi di mana di Belanda, kayak udah berapa orang yang meninggal, berapa orang yang recovered. Karena kayak ya udahlah, kayak it's just numbers. I mean it's there. Kayak it's always increasing gitu kan. Yes. Jadi kayak daripada ngebuat diri lu stres atau gimana kayak aduh kok sekarang udah 12.000, sekarang udah 13.000, 14.000. Jadi kayak ya udah jalanin aja hidup lo kayak biasa, selama lo nggak ada struggling apapun, lo kayak nggak sakit apapun, ya udah kayak semuanya tuh ada di sana. Kayak lo tuh nggak bakalan kehabisan makanan, lo nggak bakalan kayak kehabisan obat-obatan karena semuanya tuh tersedia gitu. Tapi itu salah satu hal yang lumayan menarik sih, karena gue sendiri yang awalnya gue lumayan melihat angka kenaikan dan penurunan corona ini, sampai sekarang gue malah mikirnya adalah I have so many things works to do that actually I don't care anymore, like as long as kalau misalnya gue bersih maka ya udah gue akan aman gitu loh. Betul. Ya Betul. nggak Jadi sih? kayak kadang-kadang tuh apa namanya nomor-nomor yang mereka shows di data itu tuh cuma bisa bikin kita panik aja. Yes. Kayak kayak apa ya, dan kadang-kadang tuh media tuh mencampuri bumbu-bumbu yang sebenarnya tuh tidak necessary buat ditaruh di sana gitu loh. Ada lagi muka gue. Iya, ya udah kayak tetap jaga diri lo sendiri, jaga orang sekitar, tetap keep it hygiene, tetap kayak cuci tangan, tetap makan makanan sehat dan vitamin. Pokoknya itu menurut gue sih paling penting sih. Yang penting lo jaga diri lo sendiri deh dan orang lain. Iya, benar. Oke, dipotong lagi untuk masalah hygiene. Lu tahu kan di mana lu harus cuci tangan. Lu kalau misalnya baru keluar dari rumah, lu harus taruh baju lu langsung cuci, langsung mandi sebisa mungkin dan lain-lainnya kan. Dan ada sebuah di Indonesia lagi ngetren banget di mana lu berjemur. Tahu nggak? Di Indonesia lu harus berjemur. Di Belanda itu terjadi juga nggak sih? Ya well itu ya I mean kayak berjemur itu always good sih dari dulu juga, kayak lu tuh butuh vitamin I know. itu kayak Tapi maksudnya kayak sekarang kalau orang lihat matahari di Indonesia kayak langsung keluar rumah gitu, langsung keluar. Dan walaupun kan dulu gue pernah di Belanda dan gue tahu banget di Belanda kan susah banget sinar matahari. Mereka kena sinar matahari, mereka ngeliat sinar matahari dikit aja langsung kayak wow gitu, kayak gue mau banget nih keluar. Nah sekarang apakah dengan COVID ini apakah jadi lebih banyak orang yang berjemur atau? Nah, makanya kan kayak tadi gue bilang press conference kemarin itu yang dimana kita tuh di extend sampai Juni 1 itu gara-gara orang-orang tuh keluar pas dia melihat sinar matahari gara-gara spring ini. Gitu, makanya ini tuh nggak bisa ya karena kita bener-bener jarang ada matahari di Belanda karena kayak always gloomy and raining and stuff. Jadi kayak mereka kaget pas ada matahari langsung keluar. Nah, makanya dibuatlah prevention itu dimana kita bakalan kena fine kalau misalnya kita keluar ke pantai bareng-bareng sama orang-orang tanpa memikirkan social distancing. Dan kalau untuk sekarang ini menurut gue emang matahari itu sangat bagus ya, emang dibutuhkan gitu kan ya. Kalau lu dalam kamar terus kena AC terus atau gimana itu kan bikin kulit lo kurang bagus. Tapi karena gue juga tinggal di neighborhood yang kayak mostly with kayak apartments atau yang kayak hotel-hotel gitu, bukan yang kayak bener-bener rumah-rumah kayak di Indonesia. Jadi gue kurang tahu ya orang-orang sini tuh bener-bener kayak menerapkan itu banget atau enggak. Untuk beberapa hal yang kayak kalau misalnya dia punya balcony, ya kadang-kadang mereka keluar di balcony-nya mereka aja untuk mendapatkan udara segar atau mendapatkan sinar matahari. Kayak gitu.
Yes. Temen gue juga ada tuh yang dia baru pulang dari Belanda, udah pergi ke sini, habis itu dia ngerasa sakit. Gue bilang kenapa lu ngerasa sakit? Terus dia bilang terus kayak dia kayak gue nggak tahu ngerasa sakit. Terus lu keluar dari apartemen nggak? Dia bilang nggak. Ya cari udara lah. Itu alasan kenapa lu sakit gitu loh, bukan karena COVID. Kayak bukan berarti karena COVID semua penyakit di dunia ini tuh hilang gitu loh, enggak. Kayak tetap aja, tetap ada flu, tetap ada batuk. Kayak kalau misalnya lu nggak cari udara segar ya tetap pusing gitu-gitu. Jadi kayak walaupun kita work from home juga untuk kan gue sekarang tinggal di student hotel di mana dia itu mempunyai program sendiri kayak oh nanti kita jam segini ada yoga, kita jam segini ada fitness, tapi kayak via Zoom. Jadi kita tetap beraktivitas dalam kamar sendiri dan itu di kantor gue juga diterapkan seperti itu. Jadi kita semua kalau misalnya kita mau olahraga itu sekarang via Zoom. Jadi kayak ada instruktornya di sana di mana kita kayak ngikutin gerakannya gitulah kayak biasa kayak ada Zumba dan lain-lain. Jadi kita tuh work from home tuh nggak harus kayak kita di depan laptop tidur makan, tetap harus bergerak, badan tetap harus bergerak, tetap harus beraktivitas. Karena kalau misalnya kita kayak gitu terus yang ada kita malah sakit, iya betul, malah merasa lemes, kayak merasa bete, merasa grumpy karena kita tidak ada kegiatan yang dilakukan selain duduk makan. Kayak gitu. Lu juga olahraga nggak di rumah? Kayak lu karena di rumah nih kan, lu kayak di rumah terus kayak nggak tahu kayak lu sekarang udah mulai kepikiran buat apa gue buka YouTube ya gue olahraga. Lu mulai kepikiran nggak sih, Ra? Atau enggak? Gue karena gue sendiri anaknya tuh aktif banget, maksudnya gue tuh nggak bisa kalau nggak gerak. Kayak pun gue dulu anak tari kan, jadi badannya tuh udah kebiasaan nari, udah kebiasaan gerak terus gitu. What I do is kayak kalau misalnya menurut gue jam kantor gue udah selesai, adalah ya gue selalu workout. Gue punya application gue sendiri di HP, jadi gue workout sendiri kayak ngikutin workout itu. Terus gue suka, tau gak sih kayak di TikTok challenge kan ada banyak tuh TikTok challenge yang workout. Nah itu kayak TikTok, iya. Jadi kayak gue following kayak gitu-gitu. Maksudnya you know, do things that make you happy aja selama lo inside the quarantine gitu loh, gitu sih. Iya, dan kayak banyak banget hal yang bisa lo lakukan, kayak gak cuma workout, tapi kayak gue sekarang seneng banget ngeliat teman-teman gue tuh udah mulai kayak bikin resep baru, masak, ya makanan. Itu tuh kayak bener-bener di saat lo dimana tuh bisa kreatif sebenarnya, bukan kayak lo kayak bener-bener mengisolasi diri, lo kayak cuma bisa ngeluh dan lain-lain, tapi sebenarnya lo bisa menggunakan waktu-waktu tersebut untuk hal-hal yang lo belum pernah lakukan sebelumnya. Apalagi buat kayak extrovert kayak gini, sebenarnya socializing-nya jadi agak berbeda aja. Maksudnya bukan berarti kita nggak bisa sosialisasi, tapi socializing-nya jadi beda. Kayak kalau misalnya gue sama temen-temen gue, every morning tuh pasti kita kayak ngasih lihat resep yang baru kita buat gitu loh. Kayak, hey, this is my breakfast. Kayak kalau udah makan atau belum. Jadi kayak socializing-nya cuma beda gitu aja. Doesn't mean kita nggak bisa sosialisasi sama lain. Ya, terus dan tenang aja untuk orang-orang di luar sana yang kayak gue, yang sangat bukan malas sih kata-katanya, yang apa tidak terlalu ini untuk olahraga atau tidak terlalu suka untuk olahraga atau apa. Kayak kita walaupun di rumah sendiri, mau kita sendirian, kayak kalau misalnya nanti lu kesana, lu di Belanda ataupun lu di rumah, walaupun lu sendirian, lu tuh bukan berarti kayak nggak usah olahraga, tapi lu bisa cari hobi lain aja gitu loh. Misalnya kayak gue dulunya gue cuma baca komik sejujurnya, terus sekarang gue udah mulai baca novel, kayak gue mulai baca novel, kayak apakah ini jadi gue mulai baca cerita, malah mungkin bikin story dan lain-lainnya gitu. Kalau enggak atau yang gue sama temen gue sering bilang adalah daripada lu galau di rumah ngapa-ngapain, ya udah lu cari duit, kayak maksudnya cari duit online aja, kayak segampang nggak tahu investasi emas kayak atau apa kayak gitu-gitu kan. Kayak kemarin gue sempat kepikiran, gue sama temen gue itu karena kita sama-sama suka masak di Belanda, dan kayak ya kalau misalnya work from home sekarang tuh emang kadang sibuk, kadang loose, jadi kayak fluctuating gitu kan. Jadi gue pernah bilang kayak gimana kalau misalnya kita kayak masak terus kita jual. Jadi kayak emang di sini tuh kayak ada aplikasinya size of Gehalt gitu, jadi di mana kita itu bisa masakan kita taruh di situ. Nah itu tuh kita nanti kayak either orang yang ngambil atau kita yang nganter, tapi biasanya orangnya ngambil sih kayak gitu. Jadi dan kita tuh bisa kayak jualannya tuh kayak cuma hari Senin atau cuma hari Selasa atau cuma hari Rabu, jadi nggak harus setiap hari
gitu. Jadi kayak itu kan bisa menambah waktu luang dan kayak bisa iseng-iseng berhadiah juga nggak sih, kayak lo dapet penghasilan. Benar. Soalnya sejujurnya mencari penghasilan di Belanda itu nggak sesusah yang orang-orang pikirkan. Gitu. Kayak soalnya banyak banget orang tua yang menanyakan ke gue kayak apakah kayak apalagi dengan kurs sekarang yang lu tahu kan Beb, kurs sekarang 18.400 yang gila banget, parah kan. Banyak banget orang tua di luar sana yang nanyain gue Andre dulu pas di Belanda gimana cara bisa bertahan hidup? Andre dulu di sana gimana cara bisa punya dia ngaca dong, hebat banget nih orang. Gimana cara dia bisa bertahan hidup dan lain-lainnya. Terus gue bisa bilang kayak ya gue kerja, gue di Belanda kerja aja. Di sini Kenapa baby mati enggak nggak sih gitu loh. videonya karena di gue mati. Di gue enggak. Nah, ini menarik nih. Ini videonya gimana kalau misalnya yang kayak gini? Gua video di gue hidup. Kalau gitu gue coba turn video off ya bentar. Another technical difficulty. Aduh, gimana Beb kabar? Baik. Lulus kapan lo jadinya? Juli, 15 Juli. Mudah-mudahan gue bisa di sana ya. Baby di gue tetap nggak itu. Coba gue matiin gue dulu deh. Oke. Putari Aisyah left. Lu gimana, Ra? Kabar baik. Semuanya aja gue ajak ngobrol yang masuk. Oke, it's back on. Nah, sama gue back on juga. Wah, gue bisa melihat semuanya. Ya lanjut, kita ngomongin apa sih sebelum everything dies? Food, finding food. Finding money online. Betul. Oh iya betul. Bikin duit di Belanda, nyari duit. Bikin duit di Belanda. Iya, banyak orang tua yang nanya ke gue, terus gue bilang ya udah gue kerja aja. Kayak kerja itu di Belanda tidak sesusah yang kalian pikirin. Bukan berarti lu harus bisa bahasa Belanda, bukan berarti gue kerja sebagai tukang cuci piring dan gue bekerja dengan piring gitu loh, tidak sama orang. Mungkin kalau jadi waiters mungkin lu akan ini malah, tapi itu malah bagus kalau misalnya lu bekerja sama orang secara langsung, lu belajar bahasa Belanda, itu malah memudahkan lu untuk masa depannya gitu loh. Lu bisa delivery, lu bisa apa-apa. Terus dengan online kayak gini juga bisa aja yang lain. Ya terus Beb, sorry. Dan terus di sini juga kayak nggak ada yang kayak ngejudge lu gitu loh kalau lo jadi waiters atau lu jadi cuci piring atau lu jadi bartender atau lu jadi whatever you name it, itu mereka tuh nggak ada yang ngejudge, kayak mereka tuh kayak semuanya tuh equal gitu loh, kayak nggak ada yang kayak ih apaan sih lu kerjanya kok jadi waiter contohnya kayak gitu. Dan emang di sini kayak lumayan gampang gitu karena banyak banget kok tempat-tempat restoran yang kayak lagi butuh waiter atau butuh assistant chef atau butuh kayak apalagi dengan corona seperti ini. Iya, dan terus juga kan di sini kan ada yang kayak delivery order itu kan. Yang yang kayak ojolnya di sini lah. Mereka juga kayak itu free kita untuk kayak ngedaftar sebagai driver di sana gitu. As long as kita tuh kalau nggak salah punya residence permit dan kayak ya punya kayak kejelasan bahwa kita tuh tinggal di Belanda, itu tuh gampang untuk apply ke sana. Dan terus juga pendapatannya tuh menurut gue sangat-sangat lumayan sih. Menurut gue sangat-sangat lumayan. Iya. Jadi kayak teman gue itu bisa dapat sekitar yang di Thijsbezorgd tuh sekitar 400-500 per bulan. Dan untuk cuci piring di tempat gue tahu kita bisa bayar uang sekolah kalau misalnya lu rajin. Dan itu untuk orang-orang yang nonton ini kemungkinan mereka lumayan tahu lah bayangannya itu seberapa banyak gitu loh. Dan kita bisa bayar uang sekolah. Bisa dibilang seperti itu. Jadi sebenarnya kayak kalian gak usah takut untuk pergi ke Belanda, itu bakalan kayak gue akan kekurangan duit atau apa. Ya lu bisa berusaha, kalau udah usaha ya lu bisa hidup. Iya. Ya nggak, Beb? Dan maksudnya I believe juga kayak kalau gue emang gak kerja, maksudnya kayak belum pernah dapat pengalaman jadi waiter atau waitress dan lain-lain. Gagal ya?
as long as lu udah tinggal di sini dan misalnya kayak orang tua lu udah ngasih duit secukupnya untuk jajan, dan di saat lu bisa kayak nge-manage duit lo sendiri, menurut gue lo akan baik-baik aja sih. Karena semuanya akan menjadi beda. Di saat lo udah tinggal jauh dari orang tua, itu di saat dimana lo tuh mikir, oh gue punya duit segini nih, gimana caranya gue harus bertahan hidup. Itu menurut gue kayak pelajaran yang sangat bagus juga sih. Ya betul, respect itu respect. Itu pelajaran hidup yang sangat bagus menurut gue. Betul. Nggak cuma jadi kita cuma Mbak cuciin baju, Mbak cuciin piring, Mbak masakin. Jadi kayak di sini tuh bener-bener gimana kayak emang mungkin awalnya kayak rada culture shock, rada kayak semuanya beda gitu kan dari kita kehidupan kita sebelumnya. Tapi bener deh jujur itu tuh pelajaran kehidupan yang bener-bener berharga banget, kayak yang bisa lo bawa sampai nanti lo ke masa depan. Dan iya sih. Dan menurut gue itu semua hal ini tidak terhalangi oleh corona, COVID. Kayak lu masih bisa hidup dan lu bisa bekerja dengan COVID. Lihat kita. Walaupun kita struggling, tapi kita bekerja di COVID ini semua. Tapi menurut senior student, sebagai senior student yang udah mau graduate, kan pasti banyak nih freshman, terus anak-anak yang baru mulai kuliah, terus panik dengan pandemic ini gitu. What's some words you can say to like calm them down gitu, menurut lo? Sebagai orang yang udah bertahun-tahun stay di Belanda, bertahun-tahun kuliah di Belanda, kayak kan pasti sekarang banyak yang takut untuk kayak gue tetap ngelanjutin gak ya mau kuliah di Belanda, gue harus gimana nih gue buat orang-orang yang baru mulai menjadi calon students maupun freshman yang sekarang ini lagi galau kuliah di Belanda, menurut lo apa nih kata-kata mutiara? Sebenarnya gue nggak bagus dalam merangkai kata-kata ya, cuma gue selalu spread the awareness. Kayak kalau misalnya ada orang datang ke gue kayak misalnya nanya, Kak gimana sih kuliah di Belanda, kayak sebenarnya lo kayak gimana sih, kesusahan nggak, ini nggak itu nggak, dan kayak dengan sharing personal experience aja menurut gue udah sangat banget membantu mereka untuk kayak oh ternyata gitu ya. Karena gue di sini kan benar-benar tinggal di kehidupan dimana gue sendiri dan lagi ada COVID-19 situation ini kan, jadi kayak gue tuh saksi hidup yang menjalani COVID-19 ini. Jadi menurut gue dari personal experience gue yang gue bagikan ke orang-orang, itu menurut gue udah sangat membantu sih untuk kayak nge-spread awareness gitu. Dan menurut gue kayak gak harus takut gitu loh, karena ini tuh baik-baik aja gitu. Jangan kayak kemakan sama omongan media, karena gue sendiri yang ngalamin ini aja tuh kayak masih baik-baik aja. Dan teman-teman gue yang gue tahu juga sangat baik-baik saja. Iya, betul. Apalagi kayak dari yang sebelum tadi lo bilang juga bahwa sebenarnya lagi-lagi sebenarnya ini bukan mereka nggak di lockdown, orang masih bisa keluar, cuman dibatasin dan cuma beberapa places aja kan yang close jatuh gitu. Iya, sebenarnya ya betul. Jalan lancar aja gitu. Dan kayak apa ya? Sebenarnya tuh ini tuh kayak kehidupan biasa aja, cuma ya lu nggak bisa ke mall aja, lu nggak bisa beli baju aja kayak gitu. Tapi kalau untuk makan, semua kebutuhan lu yang primer itu masih bisa dipenuhi. Tapi sejujurnya kayak bedanya Indonesia sama Belanda adalah Belanda itu kita juga jarang keluar ya Beb. Maksudnya apalagi dulu kayak kita jarang untuk melakukan sebuah social gathering kalau tidak dilakukan oleh PPI. Atau emang ada event, kayak kita lumayan jarang sih, kayak kerjaan kita itu lumayan belajar dan lain-lainnya. Mungkin apalagi untuk ICT yang kita kebanyakan belajar di rumah, ya nggak sih Beb? Ya, betul. Dan kayak mungkin sih gathering dalam perspektif gue itu yang kayak kita jalan sama 3-4 orang teman kemana. Kayak misalnya jalan-jalan pas weekend, dan itu kayak it's not something that I have to do every week gitu loh. Jadi kayak itu occasionally aja, di mana di saat lu butuh bersosialisasi lo keluar sama teman-teman lo. Tapi itu tuh bukan kayak yang kayak oh gue minggu ini gue belum keluar nih, gue harus keluar. Jadi ya tanpa adanya itu juga lu masih bisa hidup gitu loh. Jadi kayak emang fine aja. Dan sekali lagi perlu kita ingatkan di mana pelajaran itu masih jalan ya. Iya kan Beb? Masih jalan. Masih jalan kan. Tapi kalau misalnya emang kalian yang lagi nonton pengen tahu tentang pelajaran-pelajaran, itu sebentar lagi bakal ada podcast juga tentang pelajaran-pelajaran yang ada di Belanda. Nanti untuk pengetahuannya nanti bakal kita cek lagi. Terima kasih. Ya mungkin kita bakalan wrap ini dengan Q&A. Mungkin cuma beberapa pertanyaan doang karena ternyata kita lumayan lama sih ngobrol tentang ini.
Ra, lu boleh cek ada Q&A nggak sambil gue mungkin sama Masalahnya Baby. Di Q&A nggak ada yang nanya tentang corona sih, malah ada yang nanyanya adalah untuk Baby adalah berapa biayanya biasanya biaya hidup per bulan. Oh ya, itu juga boleh. Oh, mungkin kita sambungin aja ke corona. Kalau dulu biaya hidup per bulan lu Boleh, berapa? Kalau bisa. nggak, kalau lu nggak mau, kalau lu nggak Kalau mau, corona ya. Nah, iya kalau corona, kalau tidak corona gitu. Jadi untuk hidup di sini, jujur banget, gue itu nggak keep tracking of my pengeluaran. Tapi gue selalu ngelimitin kayak di saat gue udah tahu, oh kayaknya gue udah mau exceed my limit, itu gue stop. Jadi kalau gue di sini gue bisa memperkirakan bahwa duit jajan gue itu sehari, maksudnya yang gue pengeluaran gue per bulan itu sekitar 400 sampai 450. Itu sebenarnya sekitar 300 sampai 400 itu udah cukup untuk kayak cuma living cost aja ya. Tanpa akomodasi dan lain-lain. Nah, terus kalau misalnya lo mau masak tiap hari itu jauh lebih murah dan lebih hemat. Kayak ya let's say lu beli beras, lu beli spaghetti, lu beli mie, lu taruh di rumah, lu tinggal beli lauk-lauknya, itu menurut gue jauh lebih murah karena kalau gue sendiri, gue sekali masak itu bisa makan untuk 2 kali, 3 kali. Dan kayak beras itu kayak gue beli yang sekitar 1 kilo aja itu bisa gue makan berhari-hari. Kayak misalnya 3-4 hari. Jadi itu sangat nge-save money banget. Jadi menurut gue sekitar 400 euro tuh menurut gue udah sangat cukup dalam waktu sebulan. Di Eindhoven ya, di Eindhoven. Dan tapi untuk corona ini gue bener-bener sangat jauh dari pengeluaran itu. Gue kayaknya per bulan itu kan gue udah mulai work from home itu dari bulan Maret awal. Jadi sekitar tanggal 10 Maret deh kalau nggak salah, 10-11 Maret. Dan dalam waktu sekitar I think 3 minggu ini ya almost sebulan inilah ya, let's say gue itu kayaknya 200 juga nggak nyampe deh. Kayak 200 nggak nyampe deh. Soalnya gue kayak setiap belanja, misalnya gue belanja mingguan nih. Belanja mingguan itu gue biasanya habis 25 euro. Iya 25 euro. Ya 25 sampai 30 lah. Terus habis itu, ini sekarang udah hampir 4 minggu. Dikali 4 aja, paling sekitar 150-an. Jadi kayak gue nyampe 200 aja tuh nggak selama hampir sebulan ini. Karena gue selalu beli makanan, gue selalu taruh di rumah, gue masak, gue makan berapa hari gitu. Jadi gue bisa membuktikan bahwa kalau lu bener-bener mau masak aja di rumah, mendedikasikan diri lu untuk masak di rumah, tanpa beli-beli makanan di luar, makan di luar, itu menurut gue kayak lu bisa nge-cut semua expenses lu sih. Ya betul, itu gue setuju banget sih. Nice, ada lagi pertanyaan? Untuk pertanyaan dari itu sebenarnya udah hampir semua kejawab sih, karena tadi udah ngejelasin juga gimana perkembangannya COVID di Belanda, terus tadi kenapa death toll sama yang recovernya udah lebih tinggi juga udah dijelasin banyak. Jadi sebenarnya kita lumayan nge-cover banyak ya, lumayan. Oke lah. Kalau dari Oke. Tapi memang sepertinya sudah waktunya saja kita udahi ini semua podcast ini. Dikarenakan waktu mungkin pertama, dan kalau misalnya terlalu lama juga saya ngeditnya capek. Jadi pertama gue pengen bilang makasih banget sama Betari Aisyah, Baby, dimana hari ini udah mau jadi bintang tamu pertama kita untuk ngebahas tentang corona. Good luck Beb untuk ujian akhirnya, untuk tesis terakhirnya. Mudah-mudahan Juli ini lu bisa lulus, dan mudah-mudahan Juli corona udah hilang, jadi semua orang bisa datang ke lu punya ini dan bisa hip hip hura ya. Terus gua sama Ratri juga pamit undur diri. Kami berdua dari Dua Bangsa. Kami adalah representatif kata-katanya? Representative Office. Ya. Terima kasih. Kita adalah representative office untuk
3 kota di Belanda. 3 kota di Belanda, Den Haag, Han, dan Eindhoven. Kalau misalnya kalian pengen tahu ya Arnhem ya, pokoknya kalau misalnya kalian pengen tahu lebih banyak tentang kita dan gimana cara kuliah di Belanda dan lain-lainnya, kalian bisa hubungi kita di Facebook di Study di Belanda, di Twitter Study di Belanda. Kalian bisa lihat di Instagram juga Study di Belanda, sama website kita itu jalan 2bangsa.com. YouTube akan mulai jalan, mudah-mudahan kalian bisa melihat ini di YouTube. Bisa komen aja atau apapun. Dan kalau misalnya butuh, kita bisa lewat email kita apa, Ra? Tolong gue please. Boleh ke 2bangsa@yahoo.com. Ya, 2bangsa@yahoo.com itu email kita. Pokoknya kalau misalnya kalian butuh konseling tentang perkuliahan kalian atau kalian pengen pergi ke Belanda, itu kalian bisa datang aja dengan kita, dan konseling untuk perkuliahan kalian kalau kalian bingung semuanya gratis. Jadi tenang aja. Itu kita atur. Masa depan kalian bingung, kita tidak mengambil biaya apa-apa, tapi kita bisa membantu kalian mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Terima kasih. Gue butuh Jadi naruh sekali PP, lagi, misalnya ada yang mau nanya. PPP apa nih? CP, kontak person. Oh, kontak person. Kalau misalnya ada mau nanya-nanya ke Betari, itu bisa melewati kita aja. Nanti kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya, itu bisa melewati kita dan kita akan menginikan ke Betari. Bukan karena apa, tapi ini lebih ke personal. Takutnya terlalu banyak orang yang masuk ke DM dan lain-lainnya, supaya kita bisa ambil alih juga. Tapi sekali lagi terima kasih banget Betari Aisyah untuk hari ini, untuk jamnya, waktu luangnya ketika lagi sibuk. Makasih Ratri untuk membantu gua dalam semua hal yang hari ini untuk Skype-nya. Dan untuk semua yang lagi nonton, terima kasih. Dadah. Bye-bye. Thank you. Dadah. Bye-bye.